Tatkala kita sadar bahwasanya kehidupan dunia mengharuskan kita untuk diuji dengan hal-hal yang tidak kita sukai, maka bagaimana kita menghadapinya? Apa langkah-langkah atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bersabar tatkala diuji? Berikut ini beberapa perkara yang hendaknya kita lakukan ketika kita mendapat ujian. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita sadar bahwasanya semua orang diuji. Siapapun orangnya, kepala negara, pejabat, orang terkaya di dunia, orang tertampan di dunia, wanita tercantik di dunia, orang terpopuler di dunia. Semuanya diuji. Enggak ada yang tidak pernah menangis. Semuanya pasti pernah menangis. Semuanya pasti pernah sakit. Kadang kita terpedaya melihat casingnya seakan-akan dia bahagia. Dia tidak tahu bahwasanya ujian yang dia hadapi, kesedihan yang dia pendam begitu dalam. Kadang kita terpedaya melihat seorang naik mobil yang mewah, kita menyangka dia tidak diuji. Padahal keluarganya diuji dengan ujian yang sangat berat. Tidak ada yang tidak diuji. Ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji lewat anaknya yang nakal, bebal, menjengkelkan, ada yang diuji dengan istrinya yang ngomel melulu, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan bosnya, diuji dengan pegawainya, ada yang diuji dengan rakyatnya, ada yang diuji dengan pemerintahnya. Semua diuji, enggak ada yang tidak diuji. Tatkala kita tahu bahwasanya dunia ini memang ada ujian, ya sudah. Maka kita siapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut. Orang yang Anda lihat mungkin sedang tertawa, sedang bergembira, mungkin dia sedang istirahat dari ujian. Ketahuilah, dia baru saja meninggalkan ujian yang sebelumnya, dia baru lewat. Dan dia akan menuju ujian berikutnya. Dan demikianlah kehidupan kita. Hari ini kita diuji dengan kesulitan ekonomi, mungkin besok diuji dengan masalah rumah tangga. Mungkin besoknya lagi diuji dengan masalah dengan tetangga. Mungkin besoknya lagi diuji dengan masalah dengan kerabat. Bahkan ketika kita sedang mencintai seorang dengan cinta yang sekuat-kuatnya, tiba-tiba Allah ambil orang tersebut. Ujian datang dari arah yang tidak kita duga. Maka seorang menyiapkan diri. Sehingga ketika dia diuji, dia tahu ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tercatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sekarang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita diuji, hendaknya kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang diuji lebih berat daripada kita. Lebih berat daripada kita. Betapapun berat ujian yang kita hadapi, kita cari pasti ada yang lebih berat. Dan lihatlah kepada mereka agar kita bisa lebih tegar. Ketahuilah di sana ada orang-orang yang berat, ujiannya sangat berat, jauh daripada apa yang kita rasakan. Jauh apa yang dari Allah berikan kepada kita. Ini akan meringankan beban ujian kita. Di antaranya yang membantu kita untuk bisa menghadapi ujian. Kita yakin bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Pahalanya sangat besar. Dalil akan hal ini sangat banyak. Makanya kalau saya boleh katakan bahwasanya sabar adalah cara praktis untuk membuat seorang naik ke surga yang sangat tinggi. Cara praktis. Bisa jadi seorang diuji dengan sesaat, mungkin sehari, mungkin seminggu. Tapi dia meraih pahala yang sangat besar yang mungkin tidak dia raih bertahun-tahun dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Tidak terhingga, tidak terhitung, keluar dari kaidah siapa beramal satu diberi ganjaran 10 kali atau 70 kali. Sabar tidak ada kelipatan tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya sangat besar. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza sabaqat lahu manzilatun 'inda Allah falam yablugha bi amalin ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabarahu ala dhalik." Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat di sisi Allah dia memiliki kedudukan yang tinggi di surga, sementara amalnya tidak bisa mendongkrak dia untuk naik ke kedudukan tersebut, maka Allah akan uji dia. Allah uji dia pada jasadnya, dibuat sakit. Allah uji dia pada hartanya, dibuat ekonominya sulit. Allah uji dia pada anaknya mungkin sakit, anaknya mungkin meninggal. Tsumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah bikin dia menjadi sabar dalam menghadapi itu semua, hatta yuballighahu Allah
al-manzilah allati sabaqat lahu min Allah. Akhirnya dia mencapai derajat tersebut yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar. Langkah praktis untuk mencapai surga yang tinggi. Yang mungkin seorang sholat malam selama setahun belum tentu sampai pada derajat tersebut. Yang mungkin orang bersedekah dengan sedekah yang banyak belum tentu sampai pada derajat tersebut. Allah kasih ujian. Anda bersabar, langsung grade cepat naik. Makanya orang-orang yang termulia, Allah uji mereka. Karena Allah suka mereka melakukan ibadah sabar. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imani. Sesungguhnya seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi SAW, dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling banyak bersabar. Karena itulah ibadah yang teragung yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat sejak kecil sudah yatim. Kemudian remaja mengembalakan kambing, hidup dalam kemiskinan, bantu pamannya. Kemudian ketika diangkat menjadi seorang nabi, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Dimaki-maki oleh kerabatnya. Diusir dari kaumnya. Dijuluki dengan julukan yang bermacam-macam. Dilempari sampai berdarah. Hendak dibunuh oleh banyak orang. Dibuat sayembara, siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang-orang berlomba ingin membunuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Anaknya 7, 6 orang meninggal dalam kehidupannya. Melakukan peperangan yang sangat banyak, ingin dibunuh, digempur oleh Persia, Romawi, Yahudi, munafikin. Banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sirah Nabi, tidak ada satu tahapan sesi kehidupan Nabi kecuali diuji dan Nabi bersabar. Makanya saya bilang, sabar adalah ibadah yang sangat agung. Maka ketika Anda diuji, bersabarlah. Sungguhnya Anda sedang meraih ibadah yang sangat agung, meraih pahala yang sangat agung yang mungkin tidak bisa Anda raih dengan sedekah Anda, dengan infak Anda, dengan salat malam Anda, dengan puasa sunnah Anda. Sekarang Allah sedang memberikan sarana untuk beribadah dengan sebaik-baiknya.